Pandemi COVID-19 telah melanda berbagai belahan dunia. Tapi ternyata masih ada loh negara yang belum kemasukan pandemi ini. Halo Sobat Geosfer, bertemu kembali dengan saya Ruben Setiawan. Membahas tentang pandemi COVID-19 tentunya masih tersisa ya di benak kita saat ini. Emang masih ada ya negara yang belum terkena dampak pandemi ini? Ternyata masih ada loh. Yuk kita cari tahu negara-negara tersebut dan analisisnya berdasarkan perspektif geografi. To reach a peak in the country at the end of May with 95,000 people infected, and that would mean a somber start. Dilansir dari aljazeera.com, pada 25 Juni 2020, ternyata masih ada 12 negara di dunia yang belum terdampak oleh pandemi COVID-19. Ke-12 negara tersebut yaitu Kiribati, Kepulauan Marshall, Republik Mikronesia, Nauru, Korea Utara, Palau, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, dan Vanuatu. Dari ke-12 negara tersebut, nampaknya kita bisa mengeliminasi dahulu Korea Utara dan Turkmenistan. Mengapa? Simpel saja, pemerintahan dan tenaga kesehatan di sana kurang memberikan informasi yang transparan mengenai data COVID-19 di negaranya. Sisanya, ke-10 negara tersebut akan dapat kita analisis data spasialnya untuk menentukan faktor-faktor geografis apa yang mempengaruhi sehingga sampai tanggal 25 tersebut ke-10 negara ini belum mengalami dampak dari COVID-19. Nah, langsung saja kita menuju ke aplikasinya, ke programnya Google Earth Pro di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk Google Earth Pro-nya, di sini sudah saya tambahkan anotasi untuk ke-10 negara tersebut beserta data-data tambahannya, yaitu radius jarak terdekat negara tersebut ke kepulauan terdekat atau kepulauan terbesar atau negara yang sudah terdampak COVID-19. Nah, langsung saja kita menuju ke negara pertama, yaitu ke Samoa. Ya, for your information aja, ini negara kita Indonesia, ada benua Asia di utara dan Australia. Langsung kita klik 2 kali di sini, kita akan langsung mengarah ke negara Samoa. Nah, negara Samoa ini, jika dilihat dari radiusnya, bisa saya munculkan di sini. Nah, lingkarannya ini dia kenanya atau terkena radiusnya di Pago Pago atau di Samoa Amerika ya. Jadi ini yang Samoa negara independen dan yang satunya negara Samoa milik Amerika Serikat yang sudah juga terdampak oleh COVID-19. Nah, untuk negara kedua kita akan menuju ke Kepulauan Solomon. Langsung saja kita klik 2 kali di sini. Kita akan menuju ke Kepulauan Solomon. Nah, untuk di Kepulauan Solomon sendiri, radius atau jarak terdekatnya sendiri mencapai 1.102 km. Nah, dari radius ini Pulau Solomon kena atau mengenai dari Papua Nugini yang sudah terlebih dahulu terdampak oleh COVID-19. Untuk negara ketiga, yaitu Vanuatu, langsung seperti biasa kita klik 2 kali. Nah, Vanuatu ini posisinya sekitar di tenggaranya dari Kepulauan Solomon. Untuk radiusnya sendiri, Vanuatu punya 626 km dari negara terdekat yang sudah terdampak oleh COVID-19, yaitu di Kaledonia Baru. Di sini posisinya. Untuk negara keempat, kita akan menuju ke Tonga. Nah, Tonga ini posisinya terletak di dekat Palung juga, Palung Tonga. Untuk Tonga kita memiliki yang radiusnya sudah saya tentukan. Di sini dia dapatnya 738 km dan dia atau radiusnya itu mengenai di Fiji. Jadi Fiji sudah terlebih dahulu terdampak oleh COVID-19 sekitar bulan April yang lalu. Dan untuk Tonga dia jarak terdekatnya ke Fiji. Untuk negara yang kelima kita akan lanjut ke Tuvalu. Nah, Tuvalu ini letaknya sekitar di barat lautnya dari Samoa. Di Tuvalu sendiri radiusnya
mencapai 1093 km. Nah, Tuvalu sendiri sama seperti Tonga tadi, radiusnya itu dia dapatnya dari Fiji juga. Untuk negara keenam kita akan menuju ke Palau. For your information juga, Palau ini juga letaknya cukup dekat dengan negara kita, Indonesia. Dan untuk dari radiusnya, untuk Palau, Republik Palau. Nah, dia mendapatkan radius sekitar 894 km dan radius tersebut dia sudah mengenai ke Filipina dan juga di Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk negara ketujuh kita akan menuju ke Kiribati. Kiribati itu sebenarnya dalam bahasa daerahnya dia nyebutnya Kiribati ya, tapi agar tidak rancu kepada penonton yang belum mengetahui hal tersebut, saya tetap akan menyebutnya Kiribati. Nah, untuk Kiribati sendiri dia jarak atau radiusnya itu mencapai 1897 km. Dan untuk radius dari Kiribati dia kena atau dapatnya dari Kepulauan Hawaii atau negara bagian Hawaii, yaitu negara bagian ke-50 Amerika Serikat yang sudah terdampak COVID-19 sejak awal-awal tahun atau sejak Februari hingga Maret lalu. Nah, untuk negara ke-8 kita akan menuju ke Nauru. Nah, negara Nauru ini negaranya hanya sebuah pulau kecil ya, hanya segini wilayah negaranya, dan ini dulu terkenal akan sumber daya fosfatnya, namun sangat disayangkan sekali sekarang sumber daya tersebut sudah habis. Nah, untuk di Nauru sendiri dia memiliki radius sekitar 1128 km dari wilayah terdekat yang sudah terdampak COVID-19. Nah, untuk Palau sendiri dia dapat atau kenanya di Kepulauan Solomon. Nah, di Kepulauan Solomon sini dia sudah terdampak oleh COVID-19, serta beberapa pulau di sini adalah pulau milik Papua Nugini ya, pulau-pulau yang di Laut Solomon, maksud saya. Untuk negara ke-9 kita akan menuju ke Kepulauan Marshall. Nah, Kepulauan Marshall sendiri ini posisinya sekitar di utaranya Nauru. Dia berbentuk pulau-pulau atol seperti itu. Untuk radiusnya sendiri Kepulauan Marshall memiliki radius terjauh yaitu sekitar 2378 km, dan dia kenanya itu di beberapa pulau yang milik Papua Nugini di sini, Pulau Latanga dan pulau-pulau yang di Laut Solomon sini. Tapi bisa juga mungkin dia kenanya dari teritori Amerika yaitu Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Tapi karena yang saya cari adalah jarak terdekat ya, bukan wilayah yang punya kasus COVID tinggi gitu, maka saya menemukannya di Papua Nugini dari radiusnya sendiri. Untuk negara terakhir kita akan menuju ke Federasi Mikronesia. Nah, perlu buat pelurusan juga bahwa Federasi Mikronesia yang saya sampaikan di sini adalah dia bentuknya sebuah negara ya, bukan wilayah Mikronesia yang saya maksud. Jadi memang dia berada di wilayah Mikronesia, tapi nama dari negaranya sendiri atau state-nya sendiri adalah Federasi Mikronesia. Untuk radiusnya dari Federasi Mikronesia dia mencapai sekitar 1441 km. Yang saya plotkan ke pulau terbesar yang berada dekatnya yaitu ke Pulau Papua, tepatnya di Papua Nugini. Sebenarnya kalau mau jarak yang lebih dekat dia bisa juga mungkin kenanya ke Guam atau Kepulauan Mariana Utara di sini yang milik teritorial Amerika Serikat, yang sudah sejak lama juga kasus COVID-nya juga banyak di sana. Jadi dapat saya garis bawahi di sini bahwa kehebatan atau mungkin keunggulan dari ke-10 negara tersebut yang ada di daftar di sini dan di aljazeera.com yang belum terdampak sama sekali oleh COVID-19 sampai tanggal 25 Juni 2020, yaitu dikarenakan adanya isolasi geografis atau simpelnya keterpencilan wilayah negara tersebut dari wilayah-wilayah lain yang hanya bisa dijangkau melalui jalur laut apabila mereka sudah menutup jalur udara dan pelabuhannya. Walaupun begitu, negara-negara tersebut yang berada satu wilayah atau satu lokasi di Oceania atau Samudra Pasifik juga memiliki sebuah tantangan, yaitu apabila virus COVID-19 masuk ke negara mereka,
dan rata-rata kematian dari virus COVID-19 ini di tingkat dunia mencapai 3%. Nah, 3% dari populasi negara-negara tersebut yang hanya berjumlah sekitar ratusan ribu, jika populasi 3% itu hilang memang sudah sangat merugikan atau sangat berdampak besar bagi negara tersebut, sehingga mereka melakukan berbagai upaya yang preventif untuk mencegah masuknya virus COVID-19, yaitu dengan cara yang cukup simpel dan mudah, menutup jalur penerbangan dan pelabuhannya mereka. Asalkan logistik dan barang-barang kebutuhan yang mereka dapatkan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia dapat tercukupi dengan aman. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan tadi melalui program Google Earth Pro, dapat kita simpulkan bahwa ke-10 negara tersebut hingga tanggal 25 Juni yang dilansir dari aljazeera.com belum terdampak oleh COVID-19 yang penyebab utama adalah isolasi geografis, yaitu sebuah keadaan di mana sebuah negara atau lokasi atau sebuah wilayah tersebut jauh atau sulit dijangkau dari tempat lainnya, sehingga menyebabkan penularan atau transmisi dari virus COVID-19 ini menjadi sangat minim di negara tersebut. Jadi bagi kalian yang suka ngeledekin kalau negara ini suka nggak ada di peta, jangan ngeledekin mereka lagi ya, karena mereka masih zona hijau loh. Kalau tempat kalian COVID-19-nya udah zona apa? Kasih komen di bawah ya. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan salam Geosfer. Hai, terima kasih telah menonton video dari Geosfer Indonesia. Bantu channel ini berkembang untuk memberikan konten-konten yang edukatif dengan cara bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih.